Jurnalistik televisi merupakan suatu proses pencarian, pengumpulan, penyuntingan, dan penyebarluasan berita melalui media televisi. Untuk informasi lebih lanjut, yuk simak video berikut ini. In question first appeared on ABC's Sunday evening broadcast. This video right here appearing to show Turkey's military. Question, very tense situation here as the police asks people to make way in the middle of the street. Apparently, Dengan hari ini pukul 12. Televisi berasal dari dua bahasa, Yunani dan Latin. Televisi pertama dibuat sekitar tahun 1880-an dan sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua. Di Indonesia, televisi muncul perdana pada 17 Agustus 62 dan pada akhirnya 24 Agustus 62 Presiden Soekarno membangun TV pertama yang dikenal dengan TVRI atau Televisi Republik Indonesia. Tentu setiap media mempunyai kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Televisi tidak dapat memutar ulang tayangan yang sudah disiarkan sebelumnya, yang akhirnya muncul IPTV. IPTV merupakan televisi berbasis internet dan dapat memunculkan tayangan sebelumnya. Untuk kekuatan televisi terdapat dua unsur, yaitu reporter dan juru kamera. Sangat dianjurkan agar keduanya saling bekerja sama dan mendiskusikan apa yang baik untuk menyatukan antara gambar dan narasi ke dalam storyboard dengan menggunakan prinsip right to pictures. Judul berita di televisi pun harus diperhatikan, karena judul berita di televisi tidaklah tersurat secara khusus dan harus singkat, padat, dan jelas. Media visual yang digunakan dalam berita televisi pun tidak hanya berupa gambar, melainkan bentuk sinematografi dan juga up-to-date. Naskah berita televisi merupakan ide dari penulis, tentu dengan kata-kata efektif dan mudah dipahami. Selain itu, naskah berita televisi juga memiliki ciri-ciri seperti menggunakan bahasa yang singkat, lugas, menarik, sederhana, dan tentu memperhatikan prinsip art of writing. Ketiga, pedoman bahasa televisi juga merupakan prinsip naskah berita. Naskah tentu diucapkan, oleh karena itu kita mengubah kata cetak seperti gambar di atas dengan kata sebelumnya. Lalu kita juga menggunakan bahasa pergaulan atau yang mudah dipahami. Tentu apa yang disampaikan oleh presenter harus sesuai dengan sinematografi yang ditayangkan di televisi. Selain itu, terdapat dua penulisan narasi, yaitu untuk berita dan untuk produksi. Perbedaannya adalah penulisan narasi untuk berita tidak bertele-tele, sedangkan penulisan narasi untuk produksi bahasanya lebih luas, biasanya ditulis untuk program atau acara talk show. Penulisan di media televisi pun tidak sembarangan. Para penulis narasi menggunakan prinsip 5C, yaitu haruslah menarik, memberikan informasi, jelas, bebas klise, dan juga mudah didengar serta diingat oleh masyarakat. Pada umumnya, berita televisi terbagi menjadi dua, yaitu hard news dan soft news. Hard news merupakan berita yang tidak diharapkan, seperti kebakaran, kecelakaan, maupun bencana alam. Berbeda dengan soft news merupakan berita yang ringan, yang struktur penulisan dan juga isinya tidak terlalu berat, seperti informasi olahraga, kuliner, maupun tempat-tempat wisata. Selain itu, ada juga liputan televisi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah liputan momentum, yang merupakan liputan mengenai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Contohnya, kecelakaan, bencana alam, dan juga kriminalitas. Yang kedua adalah liputan terencana, yang merupakan liputan mengenai peristiwa yang memang disengaja atau direncanakan. Contohnya jumpa pers, perayaan hari-hari besar, maupun unjuk rasa atau yang biasa kita kenal dengan demo. Yang ketiga adalah liputan fenomena, yang merupakan liputan mengenai peristiwa yang sudah menggejala. Nah, contohnya adalah tradisi ataupun kondisi alam. Yang terakhir adalah liputan lanjutan, yang merupakan liputan mengenai perkembangan atau follow-up dari berita yang sempat dikabarkan beberapa hari sebelumnya. Sebelum menayangkan berita, tentu ada pengumpulan informasi, seperti melakukan wawancara, yang membutuhkan persiapan yang baik. Pertama, sudah pasti kita harus fokus. Pertanyaan yang dituju tidak boleh pertanyaan ya atau tidak, dan sebagai pewawancara, kita tidak boleh mengarahkan jawaban narasumber. Kedua, kita dapat mengajukan pertanyaan setelah mendapat jawaban dari narasumber, dan berhak memotong
jawaban narasumber apabila berulang-ulang. Yang ketiga, tentu kita harus membuat narasumber senyaman mungkin, tetapi tetap ingat waktu. Dengan begitu, narasumber akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terakhir, pewawancara hanya boleh mengajukan pertanyaan sesuai topik dan tidak boleh mengajukan pertanyaan di luar masalah yang terjadi atau tidak berhubungan dengan masalah sama sekali. Dalam meliput suatu berita, sering terjadi pertikaian antara reporter dengan narasumber. Oleh karena itu, jurnalis televisi mempunyai etika yang ditetapkan oleh keputusan KAP. Seperti cuplikan sebelumnya, terdapat kata pencegatan atau yang disebut dengan doorstepping. Merupakan suatu tindakan mewawancarai narasumber secara tiba-tiba tanpa membuat janji sebelumnya. Pencegatan ini pun mempunyai ketentuannya sendiri agar tidak menimbulkan masalah dengan narasumber saat sedang diwawancarai. Bahasa yang muncul di televisi memunculkan suasana agar dapat berkomunikasi dengan baik dengan pemirsa. Berikut merupakan 6 pola berkomunikasi dengan pemirsa. Dan yang terpenting adalah kita tidak mengeluarkan kata-kata memihak atau mengandung opini guna menghindari keributan di tengah masyarakat. Dalam penulisan narasi, televisi mempunyai caranya tersendiri. Dan cara presenter membaca narasi tersebut adalah dengan membaca dari teleprompter. Tulisan narasi TV dibuat dengan huruf kapital karena narasi pada teleprompter berjarak 1 meter dari presenter. Selain itu, narasi TV mempunyai tanda tersendiri. Garis miring 1 dibaca sebagai koma, garis miring 2 dibaca sebagai titik, dan garis miring 3 dibaca sebagai akhir dari berita. Angka dalam penulisan narasi juga dibuat lebih mudah. Contohnya, 500-450 ditulis menjadi 500.450. Atau jika angkanya 388-990 ditulis menjadi sekitar 400.000. Untuk singkatan biasa diberi tanda hubung, tetapi untuk gelar dalam narasi tetap ditulis secara lengkap. Nah, teman-teman, selesai sudah materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.